Ya udah ditudukin sama Awas dia. rusak ya guys, awas ini. Kalau sekarang gemuk ya, bahaya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, teman-teman wartawan, sahabat-sahabat yang saya cintai, yang saya muliakan, pagi ini kita bisa berkumpul di tempat yang luar biasa. Terima kasih sekali, saya secara pribadi maupun sebagai panitia atas kehadiran teman-teman yang diundang secara dadakan, bukan dadakan sebenarnya, tapi memang kemarin aku tidak bisa panjang konferensi pers ini. Dan alhamdulillah, sebagaimana teman-teman ketahui, saya bisa declare ini adalah konferensi pers pertama secara resmi panitia daerah Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama. Ya. Kenapa baru pertama? Ya tentu kita semua tahu dinamika pelaksanaan Muktamar terutama terkait dengan waktu yang berubah-ubah. Ya. Akibatnya salah satunya tentu kita tidak bisa melaksanakan apa-apa yang kita anggap ideal, apa-apa yang kita harapkan dan kita inginkan. Tapi alhamdulillah pada akhirnya Muktamar sudah ditetapkan, disepakati waktunya, dan insya Allah besok kita semua akan menjadi saksi dari salah satu peristiwa bersejarah, bukan hanya bagi Nahdlatul Ulama, tapi juga bagi Provinsi Lampung. Karena dalam 100 tahun usia Nahdlatul Ulama, inilah kali pertama Muktamar digelar di Provinsi Lampung, daerah kita bersama, daerah yang kita cintai. Ya. Dan buat kita semua hari ini yang masih hidup, rasa-rasanya ini akan menjadi bukan hanya yang pertama, tapi mungkin yang terakhir bagi kita untuk menyaksikan Lampung sebagai tuan rumah Muktamar. Kalau bisa digilir 50 tahun lagi atau 100 tahun lagi, rasa-rasanya Kiai Soleh sudah nggak ada. Ya, jadi ini momen yang sangat langka, momen yang sangat bersejarah. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah pagi ini kami dari seksi Humas, Dokumentasi dan Kominfo, ini namanya sudah dari Dinas Kominfo ini, berinisiatif menggelar konferensi pers. Ya kalau kemarin teman-teman ikut di Unila ya, itu adalah konferensi pers panitia lokal. Nah ini panitia daerah, ya resmi. Insya Allah, alhamdulillah pagi ini saya sudah hadirkan 4 orang paling penting dalam pelaksanaan Muktamar NU ke-34 di Provinsi Lampung. Orang paling penting di panitia daerah. Karena kita tahu ini ada panitia pusat, ada panitia daerah. Di panitia daerah ini adalah 4 sosok paling penting. Nah kalau selama ini teman-teman meminta keterangan informasi mungkin agak sulit karena kita harus maklum kesibukan beliau sangat luar biasa. Nah hari ini kesempatan seluas-luasnya saya berikan sehingga teman-teman bisa mendengarkan penjelasan langsung dari beliau-beliau. Alhamdulillah saya akan perkenalkan dulu. Ini sudah hadir Ketua Steering Komite Panitia Daerah Muktamar, ya panitia pengarah panitia daerah. Beliau adalah Kiai Haji Raden Muhammad Soleh Baduri. Ya ini Ketua ST, yang kalau di NU-nya merupakan wakil Syuriah PWNU Lampung, ya yang nomor 2 dari ujung. Nah di sebelah Kiai Soleh adalah Sekretaris ST. Jadi Haji Basyarudin Maisir, ya, sekretaris SC yang di PWNU-nya merupakan Katib Syuriah, ya, Katib Syuriah dari PWNU Lampung. Ya. Nah kemudian kita juga sudah hadirkan OC, ya, alhamdulillah. Itu perlu diperkenalkan lagi ya ini Pak Ketua, ya tetap ya bahaya kalau ada dikenalin. Nah ini Ketua Panitia Daerah Muktamar ke-34 Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Putri MHG, yang juga adalah Ketua PWNU Provinsi Lampung. Kemarin banyak ngeluh ke saya susah katanya mau Prof. Menteri. Ya ini sekarang kesempatan teman-teman bisa ketemu langsung. Dan di sebelah saya abang saya yang tercinta Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Arianto Munawar, ya Sekretaris OC, ya Sekretaris Panitia Pelaksana yang juga Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung. Nah nanti dari beliau berempat akan menjelaskan beberapa hal. Nanti Kiai Mukri akan banyak bicara soal teknis pelaksanaan Muktamar dan kapasitas sebagai OC. Lalu Kiai Soleh nanti akan banyak menjelaskan soal
materi-materi muktamar, materi-materi persidangan. Ya, sebenarnya muktamar itu mau bahas apa saja, apa yang mau dikerjakan dalam muktamar dan seterusnya. Ya, nah, silakan nanti mulai dari Kiai Soleh dulu, lalu nanti Pak Prof Bukri, nanti Kiai Maisir maupun Bang Ari kalau ada yang ingin ditambahkan, monggo silakan ditambahkan. Saya kira itu, silakan Kiai Soleh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwwata illa billah. Sahabat-sahabat wartawan, kawan-kawan wartawan, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, seluruh jajaran panitia baik SD maupun SC, panitia daerah Muktamar 34 yang berada di atau dilaksanakan di Bandar di Lampung. Nah, pertama kami ingin menyampaikan sebuah himbauan terlebih dahulu bagaimana agar muktamar yang akan dilaksanakan, yang akan dibuka resmi besok di Darus Saadah oleh RI1 Bapak Insinyur Joko Widodo ini berjalan dengan baik, lancar, kondusif, tanpa aral melintang, dan akhirnya membuahkan satu hasil yang manfaat, yang aslah, yang manfaat, yang barokah untuk kehidupan kita bersama, bernegara dan berbangsa. Yang pertama. Nah, tentu yang kedua, kami juga berharap agar seluruh panitia baik nasional, daerah maupun lokal, karena kita tahu bahwa pelaksanaan muktamar di Lampung kali ini ada beberapa lokasi yang akan digunakan untuk gelaran muktamar ini. Di Darus Saadah, di Pondok Pesantren Darus Saadah, asuhan Rois Sudiah kita, Kiai Haji Muhsin Abdullah, di UI, di Unila. Nah, oleh karenanya, baik panitia nasional, panitia lokal, daerah maupun lokal untuk bisa bersinergi, menyatukan fikrah kita, menyatukan khotwah kita, menyatukan harokah kita, satu pikiran, satu gerakan, dan satu langkah untuk suksesnya muktamar ke-34 di Provinsi Lampung ini. Oleh karenanya kami sangat-sangat berharap terbangunnya sebuah koordinasi dan komunikasi yang baik, khususnya bagi para panitia yang terlibat di dalam gelaran muktamar ke-34 di Provinsi Lampung ini. Juga kami dari atas nama panitia daerah mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihuduri peserta muktamar dan para muhibbin, karena ini hari ini para muhibbin yang bukan peserta ini sudah banyak berdatangan dari berbagai macam daerah. Kami atas nama panitia daerah mengucapkan terima kasih, karena muktamar ini berbeda dengan atau kongres dan lain sebagainya. Muktamar ini yang hadir ada para ulama-ulama, para kiai-kiai, ada ulama-ulama yang sifatnya khos dan sebagainya, ulama-ulama pengasuh pondok pesantren yang santrinya ribuan, bukan hanya 1.000-2.000 seperti Lirboyo itu sampai 27.000. Ini pengasuhnya, masyayihnya pada hadir di Provinsi Lampung. Yang berikutnya bahwa karena muktamar kali ini muktamar yang menurut saya luar biasa dilaksanakan di musim pandemi. Nah, oleh karenanya para muhibbin ini mempunyai kreatif masing-masing supaya dalam rangka memecah kerumunan yang terjadi, maka para muhibbin dari alumni, ada alumni Proso, alumni Lirboyo, alumni Tebuiran, kemudian ada ini melaksanakan silatnas
ada Silatnas JRH, JKH, Jamiatul Qurra wal Kufat, ada Silatnas RMI, ada Silatnas itu, ada Silatnas sampai supirnya Kiai, ada Silatnas. Nah ini, karena Kiai dan Bunyai ini punya supir masing-masing. Nah, para supir ini melakukan silaturahmi nasional. Nah ini kecerdasan daripada panitia, bukan panitia kita resmi, tapi dari para alumni pondok-pondok pesantren ini melaksanakan itu dalam rangka memecah kerumunan agar tidak terjadi kerumunan. Nah, kemudian berikutnya tentang muktamar, bahwa muktamar ini adalah permusyawaratan tertinggi di NU, permusyawaratan tertinggi di Nahdlatul Ulama. Maka tentunya kami berharap bahwa gelaran muktamar ini akan tetap sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan organisasi yang ada. Ini harapan kami. Oleh karenanya, apapun ketika ada permasalahan, ada masalah dan sebagainya, ini mesti harus ada problem solving yang tepat, sehingga tidak terjadi kegaduhan, tidak jadi gejolak, sehingga muktamar tetap berjalan dengan baik dan lancar. Di dalam muktamar ini kami dan panitia dari SC ini hanya membantu panitia nasional. Nah, khususnya domain kami di panitia SC, di SC ini ya kami ikut memonitoring, mengevaluasi, mengawal jalannya persidangan. Nah, kita tahu bahwa di muktamar kita ini kan setelah pembukaan nanti itu ada sidang pleno tatib, ada pleno laporan pertanggungjawaban, kemudian ada pemandangan umum, kemudian ada yang namanya komisi, ada komisi Bahsul Masail. Komisi Bahsul Masail itu juga ada 3 macam. Ada yang sifatnya kauniyah, undang-undang. Kita ingin bagaimana mensikapi undang-undang ketika undang-undang yang sebagai kebijakan publik ini belum berpihak kepada masyarakat, ini juga ikut dibahas di muktamar kita ini. Kemudian ada yang sifatnya maudhu'iyah, ada yang wakiliyah, ada yang faktual, kemudian ada yang yang faktual ya, yang faktual, kemudian yang maudhu'iyah dan wakiliyah istilahnya. Kadang-kadang mohon maaf mau membahasakan Indonesia-nya agak susah gitu kan. Yang paham seperti ini kan saya kan kiai. Nah, kalau yang paham ini profesor Mukrin kan, yang kiai juga akademisi. Kalau saya ini yang namanya santri ya. Yang namanya santri ya bisa sendirilah. Santri itu kalau makan kayak meri, tapi kalau keluar kayak priayi lah, kira-kira begitu. Nah, maka ada beberapa macam persidangan, kemudian ada komisi organisasi, ada komisi program, kemudian ada komisi rekomendasi. Di rekomendasi ini kami sih berharap, karena di NU ini kan ada yang namanya pengkaderan. Pengkaderan itu ada yang di NU yang saya tahu itu ada yang namanya PKPM, ada yang MKN, ada yang PPWK. Bagaimana ada pengkaderan yang dilakukan oleh NU ini ke depan akan lebih meningkat. Kalau yang sudah hanya kalau sudah PKPNU ya sudah cukup PKPNU. Tapi tentu ke depan bagaimana agar PKPNU dan MKNU dan PPWK ini dikolaborasikan supaya menjadi sebuah instrumen pengkaderan. Kalau sudah kalau mau melakukan NKNU harus sudah PKPNU. Kalau ikut PPWK ini bagaimana PKPNU sudah dilalui, NKNU dilalui, baru PPWK. PPWK ini pengkaderan dalam rangka meningkatkan wawasan keulamaan dan wawasan kebangsaan,
sehingga kader-kader militannya akan terwujud, akan tercipta di NU. Ini harapan-harapan kami. Ini nanti di rekomendasi internal. Nanti juga ada rekomendasi yang sifatnya internal. Nah, kemudian setelah sidang-sidang komisi ini nanti ada pleno hasil sidang komisi, kemudian ada pleno pemilihan ahwa dan menetapkan hasil pemilihan ahwa itu. Kemudian setelah itu ada sidang pemilihan ketua umum. Dan itu semuanya kami hanya sifatnya membantu panitia nasional agar semua gelaran muktamar dari mulai pembukaan sampai dengan penutupan nanti ini berjalan dengan baik dan lancar, akhirnya mendapatkan barokah dari Allah SWT. Yang perlu kita ingat bahwa Nahdlatul Ulama ini sangat sakti. Kenapa sakti? Ya karena saya orang NU memuji NU kan, sakti dikawal oleh para aulia, oleh para ulama-ulama, baik yang masih itu pokoknya sudah amat, mungkin sampai-sampai masa iya sih, yang bicara Allah dalam Al-Quran, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un inda rabbi walakin la tash'urun. Gitu. Jadi para aulia insya Allah beliau datang di Provinsi Lampung dan itu akan membawakan barokah tersendiri sehingga insya Allah gelaran muktamar akan berjalan dengan baik dan lancar. Tentu ini juga harus pakai duit. Kalau nggak pakai duit nggak jadi. Ada doa, ada usaha, ada keikhlasan di situ, ya, ada kemudian telaten yang akhirnya tawakal, hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kami ini panitia tidak ada tujuan lain kecuali bagaimana gelaran muktamar ini berjalan dengan baik, kondusif sehingga barokah akhirnya. Saya pikir itu. Kurang lebih mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman wartawan yang saya cintai, alhamdulillah bahwa pada siang hari ini kita bisa mengadakan konferensi pers yang tadi juga disampaikan Mas Jube bahwa belakangan ini ada kesibukan meningkat Pak. Ya, ini perlu juga saya sampaikan bahwa muktamar NU yang ke-34 ini diselenggarakan di Lampung memang cukup unik ini ya. Ini juga mungkin perlu disampaikan itu. Unik karena apa? Karena di era yang unik juga, pandemi. Jadi semula muktamar diputuskan ketika Kondes bahwa muktamar akan diselenggarakan pada tahun 2020, Oktober 2020. Tapi karena ada pandemi maka diundur menjadi Oktober 2021. Kemudian ternyata waktu itu juga tadi yang agak gayeng rame-rame itu kan masalah ketika pandemi, panitia agak bimbang juga waktu itu ada dimajukan menjadi tanggal 17, 18, 19. Tapi ternyata pemerintah juga mengumumkan bahwa tidak jadi memperlakukan PPKM level 3, maka kembali ke tanggal 23, 24, 25. Ketika 23, 24, 25 sudah akan berjalan, ternyata dimajukan lagi menjadi 22, 23 dan ada 24. Penutupan pagi itu juga nawar-nawar gitu. Jadi agak unik dari sisi waktu saja. Karena apa? Karena memang ini juga sepanjang saya hidup ada pandemi COVID ini juga baru pertama, sehingga juga responnya juga ada dinamika tersendiri. Jadi ini juga insya Allah sudah selesai teratasi dan kita sepakat bahwa muktamar besok tanggal 22 Desember sampai dengan 23 dan penutupan nanti sekaligus peresmian masjid di UIN insya Allah sekaligus sholat Jumat, penutupannya Jumat pagi.
Dan muktamar sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Yai Soleh Bajuri bahwa tema-temanya tadi ada apa namanya diselenggarakan di beberapa titik gitu ya, di Lampung, ada di Ponpes Darus Saada, ada di kampus UIN Raden Intan, ada di kampus Unila, dan juga ada di kampus Malahayati. Ini tempat-tempatnya. Kemudian temanya ini juga penting ya, tema muktamar kali ini menuju 1 abad NU itu adalah kemandirian ya, kemandirian warga untuk menuju perdamaian dunia. Ini jadi ini penting saya sampaikan karena tema ini tentu muktamar kan nggak akan keluar dari itu. Jadi apapun nanti rekomendasinya sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Yai Soleh, ini kan rekomendasinya harus memberikan guidance ya, memberikan pegangan untuk warga. Ke depan mungkin NU banyak capaian-capaian ya kan. Satu contoh warga NU itu masalah hubungan negara dan agama itu sudah selesai. Demokrasi juga selesai. Hubungan antar beragama warga NU juga relatif sudah selesai. Bagaimana kita bersikap dengan saudara-saudara yang berbeda agama, itu sudah selesai. Kemudian dari sisi politik juga demokrasi juga NU relatif sudah selesai. Ya, jadi ke depan ini justru nanti kemandirian. Bagaimana warga NU menjadi warga bangsa yang mandiri untuk menyongsong usia abad kedua. Ini kan NU dilahirkan pada Januari tahun 2026. Nah ini sekarang udah Desember 2021, jadi tinggal berapa tahun lagi, ya kan? Tinggal berapa tahun ini menyongsong 1 abad ini, maka yang menjadi agenda atau tema besar itu adalah 1 abad menuju kemandirian untuk kemandirian ya, menciptakan kemandirian, melahirkan kemandirian untuk menuju perdamaian dunia. Nah nanti ini yang rondon ini ya, yang perlu saya sampaikan rondon acaranya itu besok insya Allah ya, muktamar ini akan dibuka oleh Presiden. Ada di Pondok Darus Saada pagi hari. Kemudian nanti kegiatan-kegiatan yang lain ada plenum, ada beberapa plenum nanti yang ada diselenggarakan di UIN, ada diselenggarakan di Unila, ada diselenggarakan di Malahayati, tapi juga ada bahsul masail yang diselenggarakan di Darus Saada. Jadi di 4 titik inilah kita sepakat. Jadi insya Allah sudah tidak ada perbedaan masalah tempat-tempat itu. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa hari ini, mungkin mulai hari ini atau besok itu sudah ada pameran-pameran atau bazar ya di Lampung itu di Bayhari, kemudian di spot center di UIN, kemudian di Enggal. Jadi silakan, ini tadinya memang tujuannya bukan hanya sekedar untuk memecah masa yang datang, tapi juga sekaligus ini mempromosikan Lampung. Lampung punya produk kopi, punya produk pisang, mungkin produk-produk yang lain, mungkin oleh-oleh, mungkin kain tapis atau kopiah yang Lampung ya kan. Jadi ini semua nanti akan ada di bazar-bazar itu. Masalah kedatangan tamu ini juga udah berapa persen, insya Allah hari ini puncaknya ini. Puncak kedatangan tamu dari berbagai daerah, ada yang lewat darat, ya kan? Ada ya darat kalau dari Jawa tentu nyebrang kan. Kemudian juga ada beberapa penerbangan yang memang di sewang, ya kan? Pesawatnya di charter gitu dari Indonesia Timur. Jadi insya Allah nanti sore ini puncak yang mulai siang ini juga puncak kedatangan tamu-tamu dari berbagai daerah, kabupaten atau PC ya dan PW seluruh Indonesia akan hadir di Provinsi Lampung. Jadi oleh karena itu saya kira kita panitia daerah ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Yai Soleh bahwa kita ini panitia daerah itu sifatnya mengendorse ya, mensupport, mendukung gitu apa yang menjadi kebijakan langkah-langkah yang dilakukan oleh panitia nasional PBNU, ya kan? Ini insya Allah seperti itu. Nah insya Allah juga
muktamar itu puncaknya itu besok, kemudian tanggal 23, 24 itu sudah penutupan. Dan insya Allah penutupan ada di GSG UIN dan samping masjid. Gitu. Dan muktamar kali ini juga akan dihadiri oleh Bapak Presiden dan juga Bapak Wakil Presiden. Mungkin cukup ya? Ada yang perlu ini kan? Baik. Jumlah peserta ini kan ada banyak candaan, ya kan? Ada yang muktamirin, ya, artinya yang masuk ikut-ikut sidang. Itu setiap cabang dan wilayah itu peserta itu 3. Ada Rois Surya, ya kan? Ketua Tanfidia, kemudian setiap cabang, setiap kabupaten itu ada satu kiai pelurah, pemangku pesantren. Jadi mungkin tidak ada dalam struktur NU, tapi kiai dimaksud sebagai peserta. Jadi biasa disebut sebagai kiai kultural atau kiai pemangku pondok pesantren. Nah, pesertanya seluruhnya itu ada 1959. Ini tidak hanya ini muktamirin, ya kan? Ya, peserta resmi. Sebab ada muktamir out yang di luar, ya. Ya, peserta rame ikut meramaikan juga mewarnai gitu ya. Tapi itu tidak bisa masuk ke ruang-ruang sidang kecuali pada saat-saat tertentu. Jadi sangat ketat. Besok juga semua peserta harus sudah vaksin dan harus setiap kali akan memasuki ruang-ruang sidang itu juga ada barcode-nya, ya, harus menunjukkan bahwa yang bersangkutan minimal sudah vaksin sekali. Jadi ini ketat sekali karena pertama memang kita juga harus menjaga prokes, tapi lebih dari itu ada protokol kepresidenan ketika di satu acara itu hadir presiden atau wakil presiden itu ternyata ada standar-standar tertentu. Termasuk juga teman-teman wartawan, saya kira kalau yang ada yang belum vaksin, tolong vaksin. Jangan sampai nanti justru wartawan, ya saya yakin kalian semua udah vaksin semua ya. Nah, jadi jangan sampai nanti di antara kita nggak boleh masuk gara-gara kita tidak bisa menunjukkan bahwa kita sudah vaksin. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih mau tanya? Ya, silakan. Untuk peserta muktamar dari PCI NU bagaimana Pak? Apakah ada yang hadir? PCI PCI NU yang luar negeri. Oh ada dan ini mereka juga kan sama juga seperti warga-warga asing yang lain itu sebelumnya mereka sudah melakukan isolasi ya karantina ya, bahasa isolasi sama karantina tadi, di karantina dulu ya kan, mereka sudah datang jauh-jauh hari karena harus melakukan karantina dan insya Allah mereka akan ditempatkan kalau nggak salah ini di Malahayati. Ini kalau nggak salah, klasternya gitu kan ada. Jadi ada yang datang, jumlahnya berapa nanti baru diketahui ketika sudah pendaftaran resmi. Sekarang sedang proses pendaftaran. Sebab pendaftaran itu ada pendaftaran dengan cara online, ada juga offline. Jadi saling melengkapi. Nah, jadi tidak hanya semata-mata online, tapi juga dikasih kesempatan pendaftaran offline sehingga maksimal, karena kita juga tidak menutup kemungkinan di daerah-daerah tertentu atau wilayah tertentu mungkin sinyalnya atau gitu atau kiainya yang gagap teknologi ini kan bisa gagal jadi peserta kalau tidak ada kesempatan pendaftaran offline. Ya. Ada lagi?
Mungkin saya bantu rinci dulu yang tadi yang disampaikan Pak Mukri yang mengenai jumlah peserta ya, kalau mungkin ada teman-teman yang belum punya datanya ya. Tadi kan disampaikan Pak Mukri total peserta resmi ya, itu 1.959. Rinciannya adalah dari Mustasar PBNU itu ada 15 orang ya. Kemudian dari Syuriah PBNU itu ada 32 orang. Kemudian dari Akuan PBNU ada 20 orang. Lalu Tanfiziah PBNU 38 orang. Jadi mereka masing-masing mewakili dirinya masing-masing ya. Kemudian ada badan otonom di NU itu yang jumlahnya 14 lembaga, ada 15 badan dikali 3. Jadi jumlahnya 42 orang. Kemudian ada lembaga ini ada 18 dikali 3, jadi jumlahnya 54 orang. Lalu PWNU ini di tingkat provinsi, seperti kami ini PWNU Provinsi Lampung. Nah, di Indonesia ada 34 PWNU dikali 3, jumlahnya 102 orang. Kemudian PCNU itu pengurus NU di tingkat kabupaten dan kota. Walaupun ada beberapa provinsi PCNU-nya lebih dari 1. Nah, jumlahnya seluruh Indonesia itu adalah 523 PCNU dikali 3, ketemu jumlahnya 1.563. Lalu tadi yang sudah disebutkan ada PCINU, pengurus cabang internasional. Ya, ini ada di 31 negara. Ya, kalau pernah dengar Gus Nadir Shah Hussein ya, profesor. Nah, itu salah satu suriah di PCINU. Di Selandia Baru. Nah, PCINU ini ada 31 dikali 3, jumlahnya menjadi 93. Nah, inilah totalnya peserta resmi Muktamar ke-34 ini 1959. Nah, ini kayaknya banyak, tapi ini jumlah yang sebenarnya jauh lebih sedikit daripada muktamar sebelumnya. Untuk informasi bagi kawan-kawan, dalam situasi normal, dalam situasi lazim, tidak ada pandemi seperti sekarang, peserta itu setiap delegasi adalah 7 ya. Jadi sekarang dalam situasi pandemi dikurangi lebih dari setengahnya, jadi hanya 3 ya. Jadi mesti lebih banyak lagi. Tetapi tadi yang bisa kita kontrol adalah muktamir in ya. Muktamir out ini muhibin ya, kita sebut juga muhibin, para pecinta ini ya. Ini tidak bisa kita hitung berapa yang datang. Bahkan tadi ngitung sopir aja sudah bisa ribuan ya. Ada namanya lagi asparagus. Ini kelompok para Gus. Gus ini anak kiai. Nanti mereka bikin acara sendiri di Lampung Tengah, pondok pesantrennya Gus Ulum, Wali Songo. Ini jumlahnya katanya sampai 2.000-3.000 para Gus. Ya, ada para nyai sendiri bikin acara sendiri. Ya, para apa lagi? Macam-macam. Romli dan Romla ya. Belum lagi alumni pondok di tempat Kiai Maisir juga ada acara. Jadi luar biasa sekali ya. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Ya, silakan. Yang ini dulu. Nanti ke situ gantian. Ya, silakan. Terkait ini kan ada 4 titik lokasi ya. Nah, untuk peserta itu kan sampai 1.900. Itu bagaimana mobilitasnya? Apakah mereka sudah terbagi di 4 titik itu untuk mengikuti acara, atau memang mobilitasnya kemudian tidak positif? Seperti apa teknisnya? Iya. Salah satu yang memang menjadi fokus perhatian panitia itu diantaranya adalah karena muktamar itu tidak ada di satu titik. Jadi ini memang koordinasinya cukup menyita energi lah gitu. Nah, ini nanti untuk pergeseran peserta ini kita sudah koordinasi dengan Polda, Korem, ya, dan Rem di Lampung, dan juga teman-teman Banser untuk mengamankan itu. Jadi rekayasa lalu lintas lah kira-kira itu. Jadi karena jaraknya cukup lumayan, pergeseran, apalagi yang hadir ini kan bukan orang Bandar Lampung tapi luar daerah, maka setiap mobil itu juga ada guide-nya. Ya jangan sampai nyasar gitu, ya kan? Nanti kalau pergeseran dari Bandar Lampung ke Darussalam, ini pastilah ada polisi yang ngawal. Jadi jadi ini didesain sedemikian rupa. Nah,
ini mungkin itu yang dimaksudkan ya. Jadi penataan itu nanti pulangnya jam berapa, ngantar ke tempat penginapan, nanti besok berangkatnya jam berapa. Ini panitia salah satu concernnya, perhatiannya adalah di bagaimana ini bisa terselenggara dengan baik. Mungkin pertanyaan kenapa sih kok tidak hanya satu titik? Ya ini agak kita satu, kenapa ada di pesantren? Ini juga karena NU ini kan lahir dari pondok-pondok pesantren, besar juga karena peran-peran pesantren. Tapi juga di perguruan tinggi ini karena NU hari ini banyak yang mengatakan bahwa NU sudah atau bahkan sedang mengalami mobilitas vertikal. Jadi naik kelas ya kan, orang NU kalau dulu mungkin hanya kalangan sarungan saja, tapi kalau sekarang NU ya bukan hanya yang sarungan, tapi ada yang pakai jas, ada pakai jaket, ada pakai kaos, pakai celana jeans, ya kan, sepatunya aja udah mereknya beda-beda, mobilnya beda-beda. Kalau dulu mungkin dari kampung ke kampung identik seperti itu.